wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Alivia Nabila dengan NIM B118482, mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum Universitas Jambi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Hukum Sumber Daya Alam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Fauzi Isyam SHMH. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai tema yang saya ambil, yaitu kehutanan. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum kehutanan. Hukum kehutanan merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan negara dengan hutan dan kehutanan, serta hubungan antara negara dengan subjek hukum dalam rangka mengelola dan mengusahakan kawasan hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk pembagiannya sendiri, hukum kehutanan dibagi menjadi dua, yaitu hukum kehutanan tertulis dan hukum kehutanan tidak tertulis. Yang pertama ialah hukum kehutanan tertulis, yang merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan negara dengan subjek hukum dalam rangka mengelola dan mengusahakan kawasan hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pelaksana. Yang kedua ialah hukum kehutanan tidak tertulis, yang merupakan aturan-aturan hukum yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Jadi, hukum ini bersifat lokal. Contohnya, hak membuka tanah di hutan, hak untuk menebang kayu, hak untuk memungut hasil hutan, dan hak untuk mengembalakan ternak. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat dan tujuan hukum kehutanan. Hukum kehutanan mempunyai sifat khusus, yaitu lex specialis, karena mengatur hutan dan kehutanan apabila ada PPU atau pekerja penerima upah lain yang mengatur materi tersebut, maka akan diberlakukan terlebih dahulu adalah hukum kehutanan. Dan untuk tujuannya, hukum kehutanan mempunyai tujuan yaitu melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hukum agar dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Kemudian teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai asas dan tujuan Undang-Undang Kehutanan. Yang pertama ialah asas manfaat dan lestari, yaitu setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan perlu memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi. Yang kedua ialah asas kerakyatan dan keadilan, yaitu setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam pemberian wewenang pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan, harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni. Yang ketiga ialah asas kebersamaan, yaitu penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjadi saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan BUMN dan BUMS Indonesia dalam rangka memperdayakan usaha kecil, menengah, dan koperasi. Yang keempat ialah asas keterbukaan, yaitu setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikut sertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat. Dan yang terakhir ialah asas keterpaduan, yaitu setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional sektor lain dan masyarakat setempat. Baiklah teman-teman, selanjutnya ialah mengenai tujuan Undang-Undang Kehutanan. Yang pertama ialah menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang profesional. Kedua, mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari. Yang ketiga, meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai. Yang keempat, menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dan yang kelima ialah meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal. Baiklah, selanjutnya mengenai landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis tentang kehutanan. Yang pertama ialah landasan filosofis. Landasan filosofis tentang kehutanan tercantum dalam diktum menimbang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu dalam rangka melindungi dan memanfaatkan sumber daya hutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Baiklah, yang kedua ialah landasan yuridis. Landasan yuridis tentang kehutanan telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Penjabaran lebih lanjut dari undang-undang itu telah diungkapkan dan dituangkan dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Yang ketiga ialah landasan sosiologis. Landasan sosiologis ditetapkan di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu karena masih banyaknya hutan yang mengalami kerusakan di Indonesia. Berdasarkan data pada Kementerian Kehutanan, jumlah kawasan hutan yang mengalami deforestasi sebanyak 450.000 hektar setiap tahunnya. Dan dari akibat kerusakan hutan yaitu perubahan iklim, banjir dan erosi tanah, rusaknya ekosistem darat dan laut, menyebabkan abrasi pantai, tanah longsor dan kehilangan berbagai jenis spesies. Dan selanjutnya mengenai peraturan yang mengatur tentang kehutanan beserta contoh perbuatan merusak hutan yang melanggar undang-undang. Yang pertama ialah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan. Yang ketiga ialah Pasal 50 Ayat 1 dan 2 Aturan tentang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan dan perusakan hutan. Yang keempat ialah Pasal 50 Ayat 3 huruf D Aturan tentang pembakaran hutan dengan sengaja. Dan yang terakhir ialah Pasal 50 Ayat 3 huruf E dan F Aturan tentang menebang pohon tanpa izin. Jadi teman-teman, video tadi merupakan penjelasan dari hukum sumber daya alam dengan tema kehutanan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.